bagimu negeri jiwa raga kami. Devoted nation, devoted intellectuals, devoted journalist, devoted activist, devoted citizen. Kelar. Wah, Bung, kita barangkali orang per orang dalam keluarga hidup nyaman. Tapi sebagai warga negara kita mengikuti isinya keruwetan, Bung. Ini tidak hanya karena menjelang pemilu, bukan karena pemilu sudah dekat saja. Tapi jauh sebelum itu kita dibikin pening. Ya kenapa ya warga negara kayak gitu kita yang nggak ada masalah, nggak ada terlibat ini dan itu, tapi dibikin pening. Bung, di antara yang bikin pening itu, di antara banyak persoalan yang bikin kita sungguh-sungguh pening, itu Bang Surya Paloh. Bang Surya Paloh, sumber masalah nasional kita. Iya, sorry Bang, mengatakan begitu. Karena kenyataannya ya memang begitu. Kalau Bang Paloh sebagai partai pendukung, ini Nasdem. Kalau Nasdem dan Bang Paloh sebagai partai pendukung pemerintah tidak menempuh jalan aneh-aneh, jalan yang merepotkan orang banyak, menjadi orang pertama yang menyalonkan seorang calon, itu jadi masalah itu, Bung. Itu jadi masalah ruwet. Masalah itu tidak hanya karena orang tidak suka. Orang suka pun bisa menganggap ini masalah karena dianalisis, ditinjau dari sudut ini, sudut itu, terus menimbulkan eskalasi persoalan. Tidak ada habis-habisnya. Siang Bang Paloh, sore Bang Paloh, malam Bang Paloh lagi, pagi lagi Bang Paloh dengan Nasdemnya. Mengapa ini begini? Salah satu persoalan yang paling awal yang beliau kedepankan itu karena menyalonkan itu, Bung. Siapa itu? Menyalonkan Baswedan itu, Bung. Apa salahnya? Oh, itu pertanyaannya. Apa salahnya? Salahnya kalau kita formal melihatnya dari sudut demokrasi, barangkali tidak salah. Tapi salahnya itu menjadi persoalan bagi kita karena ya bagaimanapun orang itu kan pecatan dari Pak Jokowi. Lalu kecuali pecatan, dia menjadi gubernur. Kelar jadi gubernur, dicalonkan. Apa sebabnya jadi masalah? Karena dia kadrun. Dialah satu-satunya pejabat negara yang memproklamirkan diri pidato Belgedes, pidato gubernuran seolah-olah pidato presiden dengan membayangkan bahwa ini hari kemenangan pribumi. Nanti dulu, Bung, kemenangan apa? Belum tentu menang. Kemenangan itu kalau seluruh
program itu bisa dicapai dengan baik. Tapi karena itu ya menang dalam posisi memperebutkan posisi. Dan itu Bung, jangan salah. Itu tonggak kerusakan politik nasional kita karena kita merasa kekuatan-kekuatan politik keagamaan, kekuatan-kekuatan ideologi politik keagamaan yang mengancam anti Pancasila, anti negara kesatuan Republik Indonesia, ingin bikin negara tersendiri. Bung, kalau orang itu tidak menimbulkan kesan seperti itu, dan itu bukan kesan, menimbulkan fakta sejarah. Faktanya ada dalam pilkada DKI. Nah, para kadrun berkuasa jungkir balik sebentar jejeritan Allahu Akbar. Allahu Akbar kok untuk mengancam itu, Bung. Andai kata tidak terjadi itu, maka tokoh itu di kemudian hari menjadi calon presiden, Saya juga dukung. Saya saksi hidup menyaksikan peristiwa itu. Kalau nggak ada peristiwa itu, kalau tidak ada suasana mengancam kehancuran Republik, dia menyalonkan diri sebagai apa saja, ya layak kita dukung. Tapi karena dia meninggalkan jejak ancaman-ancaman macam gitu, dengan sendirinya lah presiden, dengan sendirilah pemerintah dalam keseluruhan, dengan sendirinya lah organisasi-organisasi sosial keagamaan, golongan terpelajar, golongan jurnalis, golongan aktivis, golongan-golongan yang ada di masyarakat mempersoalkan orang ini. Mengapa dia baru dalam jabatan kecil yang gagal total aja dicalonkan di tingkat paling awal itu, Bung? Bagi Bang Surya Paloh, itu masalahnya. Orang gagal total ditonjol-tonjolkan menjadi calon yang paling awal, calon pertama. Dari hal kegagalan menyolok menjadi pencalonan menyolok, dan kita tidak tahu apa sebabnya. Kalau kita telusur-telusur loh, Bung, Surya Paloh itu memang sudah lama mempunyai gairah untuk mencalonkan ini. Dulu apa itu Formula E, balap-balap itu disupport oleh orang-orangnya Surya Paloh, oleh orang-orang Nasdem, disupport, diperkuat supaya jalan, tiket dibeli. Kalau nggak dibeli dengan cara itu nggak ada orang beli, dan itu kegagalan yang paling menyolok. Tapi sesudah itu sebenarnya ada masalah-masalah keuangan. Yaitu, Bung, keruwetan masalah keuangan semacam itu, kok orang seperti itu dicalonkan, itu masalah. Itulah yang membuat Bang Surya Paloh memang kontributor terbesar dalam menciptakan masalah nasional pada saat ini. Beliau kontributor terbesar. Beliau biang kerok. Itu kalau pakai bahasa orang-orang di jalanan, di warung kopi, di masyarakat, itu biang kerok. Kayak gitu. Lalu masalah-masalah dipertajam loh, Bung. Ketika urusan yang namanya KPK mengemukakan begini begitu, semua orang lalu tidak semua orang, pendukungnya lalu menggonggong, wow, mau menjegal.
dan seterusnya Bung, dan seterusnya Bung. Dan Bang Paloh itu tidak hanya itu, menimbulkan suara bising kayak begini yang tidak jelas kepentingannya, ternyata jelas. Kepentingannya barangkali karena sudah tahulah terjadinya korupsi besar-besaran 8 triliun. Itu mega korupsi, Bung. Mega korupsi dilihat dari sudut jumlah duitnya dan dari kepentingan proyek untuk memberikan fasilitas IT bagi masyarakat yang tertinggal jauh supaya kita menjadi maju. Masalah, Bung, Bang Surya Paloh mulai dari awal begitu menimbulkan masalah ruwet, menimbulkan menjadi orang yang pertama yang memberi kontribusi masalah besar sampai saat ini. Dilihat dari rankingnya Bang Surya Paloh, orang yang memberi masalah terbesar saat ini. Yang lain-lain tidak. Lalu sebentar-sebentar mengadu, wah si calon gua siapa? Anies itu. Calon gua si Anies dibenci pemerintah, apa salahnya? Tidak ada salahnya. Terang-terangan orang gagal begitu dicalon-calonkan, jadilah masalah. Lalu ada istilah itu antitesis Bang Jokowi, dan itu menjadi masalah korupsinya Bang Paloh. Tapi di antara yang Bung, artikulasi politik yang dianggapnya indah, dia anggap indah, tapi itu penipu pada tataran nasional. Kami tetap mendukung gimana kalau kau juga mengalungkan golok tajam di leher presiden, kok bilang mendukung sampai akhir masa jabatan. Bung, ini omongan tipu menipu. Nggak tahu gue tipu mana. Tipu menipu, dikira orang itu semuanya tertidur, dikira semua orang percaya pada Bang Paloh. Tidak, Bung. Kita percaya untuk hal-hal yang layak dipercaya, tapi untuk tipu menipu ini kita tidak percaya. Kita tidak percaya. Apalagi terbukti 2 menterinya. Wah, ngeri sekali, Bung. Ngeri sekali. Dan Bang Surya Paloh, abang kita, orang yang tidak akan berbicara dan barangkali memang tidak berhak meneriakkan suatu teriak perjuangan bagimu negeri jiwa raga kami. Tidak, dia tidak begitu. Dia lain. Begitu, Bung. Bang Surya Paloh, penyumbang masalah terbesar pada saat ini. Beliau sumbernya masalah, beliau biang kerok yang membuat kita semuanya sibuk. Salam, Bung. Salam, terima kasih banyak.